Jelang Pilpres 2024, ketiga pasangan Capres dan Cawapres saling beradu program untuk kesejahteraan rakyat. Manakah yang paling mengakomodir kebutuhan rakyat? Untuk membahas lebih dalam, kita sudah bergabung bersama para tim pemenangan masing-masing calon presiden. Sudah ada juru bicara Timnas Amin, Mas Indra Karismiaji di studio. Selamat sore. Apa kabar, Mas? Kabar baik. Kabar baik ya. Sehat selalu ya, Mas? Alhamdulillah. Oke, sehat. Kemudian ada Wakil Komandan Golf TKN Prabowo Gibran, Bang Immanuel Ebenezer. Selamat sore, Bang Noel. Selamat sore. Ada juga juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Yusuf Lakaseng, dan ada Mas Emrus Yombing. Selamat sore, Pak Yusuf dan Mas Emrus. Selamat sore. Oke, saya mulai dari nomor urut 1 deh. Nanti adil saya berikan kesempatan satu persatu sesuai nomor urut. Saya ke Mas Indra. Mas Indra, kalau dari Paslon Amin, apa sebenarnya program andalan yang ditujukan untuk mengentaskan kemiskinan dan juga kesejahteraan rakyat? Ada dua program utama. Yang pertama adalah kita menyebutnya program yang fundamental. Yang kedua adalah program cepat. Program cepat itu memastikan bahwa harga bahan pangan itu murah. Caranya bagaimana memastikan supply dan demand-nya sesuai. Jadi kita berupaya misalnya untuk para petani memastikan mereka mendapatkan pupuk, untuk nelayan itu mendapatkan solar, mendapatkan alat tangkap ikan yang baik, sehingga kalau kita bicara supply-nya itu cukup, sehingga kita tidak perlu impor, ya kan? Dan masyarakat yang lain sebagai demand-nya itu betul-betul kita sesuaikan. Sedangkan program yang fundamental, kita ada dua nih, bicara tentang kesehatan dan pendidikan, itu menjadi program utama kami. Masalah kesehatan kita mulai bukan saja dari mereka yang sudah dewasa, tapi dari dalam janin, artinya ibunya yang hamil, bayinya di dalam perut, itu sudah kita pikirkan masalah vitaminnya, masalah asupan gizinya, kemudian akses kesehatan seperti di DKI Jakarta, kembali kita bicara rekam jejak ya. Bagaimana BPJS sudah diberikan ke seluruh warga Jakarta, tidak ada pengecualiannya. Itu kemudian pendidikan ini terus terang ada hal-hal yang sangat mendasar. Kebetulan saya orang pendidikan yang hasilnya kita sangat jauh dari cita-cita pendiri bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa. Baru beberapa minggu yang lalu PISA baru mengeluarkan hasil, itu standar kualitas pendidikan dunia ya. Skor kita turun lagi, kemampuan membaca kita lebih turun lagi, kemampuan matematika turun lagi, kemampuan sains kita turun lagi, karena memang pendidikan ini nggak pernah diurus secara serius. Ini akan kita benahi dengan pendidikan dalam keluarga yang memang tidak pernah dibantu prosesnya. Jadi pendidikan itu kan harus seimbang di 3 sentra, di 3 pusat ya. Rumah atau keluarga sebagai sentra pendidikan, masyarakat atau kalau bahasanya Ki Hajar itu menyebutnya adalah pergerakan pemuda sebagai sentra pendidikan, baru perguruan atau urusan sekolah sebagai sentra pendidikan. Kita selama ini cuma ngurusin sekolah aja nih. Sedangkan yang urusan pendidikan di rumah itu kan berhubungan dengan tadi kesehatan, kebersihan, etika, moral, itu mulainya dari rumah nih. Ini banyak orang tua Indonesia yang nggak pede untuk mendidik anaknya sendiri karena bayangan yang namanya pendidikan itu kerjain soal sinus kosinus tangan, kan urusan sekolah lagi, tapi itu yang butuh bantuan. Kemudian di pergerakan pemuda, bagaimana misalnya Mas Anies sudah membangun 5 lapangan inggup di DKI Jakarta yang gratis bisa dipakai masyarakat untuk main sepak bola. Jadi urusannya itu nggak urusan sekolah, tapi urusan yang lebih umum, ke ekstrakurikuler, ke olahraga, ke musik, ke drama, organisasi dan sebagainya. Kemudian kalau kita bicara pendidikannya sendiri, faktanya kita ini jadi pelanggar HAM loh. Kenapa demikian? Karena kita beberapa hari yang lalu, 10 Desember itu kan hari HAM. Ya. Ada 30 artikel tentang HAM ini. Salah satunya artikel 26 adalah kita itu harusnya memberikan pendidikan gratis minimal untuk semua anak Indonesia kelas 1 sampai kelas 9. Sampai hari ini kita belum melakukan itu. Padahal konstitusi, undang-undang dasar kita mengatakan itu wajib. Jadi kita harusnya fokus memastikan setiap anak Indonesia, kalaupun sekolahnya sekolah swasta, sama seperti DKI Jakarta,
itu dibiayai oleh negara. Dan Amin menjamin jika terpilih akan memberikan pendidikan gratis sampai kelas 9. Karena itu adalah kewajiban konstitusional kita dan juga itu adalah hak asasi anak-anak Indonesia. Itu yang belum diberikan. Jadi di kita ini di seluruh dunia ada 198 negara. Ya. 155 negara sudah memberikan pendidikan gratis dari kelas 1 sampai kelas 9. Indonesia masih belum. Baik. Jadi itu yang akan menjadi fokus kami. Baru kalau misalnya ada sisa anggaran, kita bisa anggarkan program yang lain. Seperti yang juga sudah dilakukan misalnya pemberian makan untuk anak. Itu juga sudah berlangsung di Jakarta. Oke, baik. Saya catat poin-poinnya. Saya kemudian ke Bang Noel. Bang Noel, selain melanjutkan program-program andalan Pak Jokowi, apalagi yang nantinya akan dilanjutkan? Tentu saja yang menjadi pembeda dari pasangan Prabowo Gibran seperti apa nih program kesejahteraan rakyat, Bang Noel? Karena kita bicara tentang keberlanjutan dan penyempurnaan, ya kita akan melakukan hal-hal yang lebih maju terkait misalnya kayak makan gratis, makan siang gratis, kemudian pemberian susu gratis. Karena kenapa? Kita ingin menghadapi 2045 ini Indonesia unggul menghadapi Indonesia emas gitu. Jadi terkait yang tadi juga hampir sama semua lah kita. Tapi kami punya keunggulan soal makan gratis, kemudian susu gratis itu. Soal rumah sakit, kemudian lapangan pekerjaan. Kami juga akan membangun namanya lumbung-lumbung pertanian yang bisa mensejahterakan rakyat. Apalagi salah satu program Pak Prabowo itu membangun rumah sakit yang per kabupaten itu kelasnya bukan kelas yang kayak gimana gitu. Karena kita lihat ada beberapa wilayah, misalnya contoh Kalimantan, untuk mendapatkan akses kesehatan itu susah sekali. Nah, untuk mendapatkan misalnya kayak di daerah Bulungan, untuk mendapatkan rumah sakit yang memadai, dia harus datang dulu ke Tarakan. Nah, itu kan tidak baik. Kita bicara tentang undang-undang, perintah undang-undang, itu terkait kesejahteraan, itu kan hak yang nggak boleh kita langgar. Tadi persis apa yang disampaikan abang kita itu, ini ada pelanggaran HAM selama ini kita abaikan soal kesejahteraan, hak-hak rakyat, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapatkan kesejahteraan, hak untuk mendapatkan mendapatkan rumah yang layak. Nah, Prabowo Gibran bicara tentang rumah-rumah yang terkait rumah layak, rumah murah. Nah, ini juga menjadi bagian program unggulan kita untuk nanti di 2024 nanti. Jadi saya rasa terkait kartu kesejahteraan dan sebagainya itu menjadi fokus kita nanti di 2024 nanti pemerintahan Prabowo Gibran. Kayak gitulah Mas kira-kira. Oke, artinya tidak hanya melanjutkan program-program unggulan dari Presiden Joko Widodo, namun juga ada program-program baru yang akan dicetuskan gitu ya Bang Noel? Gimana? Tidak hanya melanjutkan, ada juga program baru yang akan dicetuskan oleh Pak Prabowo dan Gibran. Iya, salah satu tadi makan gratis dan susu gratis. Kedua, rumah sakit yang layak untuk rakyat. Kita akan membangun rumah sakit per kabupaten. Jadi rumah sakit standar yang layak lah. Karena kasihan kita ada beberapa wilayah di kabupaten itu susah mendapatkan rumah sakit yang layak. Oke, ke Pak Yusuf. Pak Yusuf, yang menarik kemudian dari paslon Ganjar Mahfud ini tadi juga ada informasinya tentang KTP Sakti. Sebenarnya sejauh mana KTP Sakti ini bisa efektif dan juga bisa menyasar tepat sasaran kepada penerima manfaat? Pak Yusuf, mohon maaf suaranya belum terdengar. Ya, jadi KTP Sakti ini adalah satu instrumen untuk konsolidasi kartu. Selama ini kan kartu banyak banget nih. Di sektor pendidikan ada kartu Indonesia Pintar, ada kartu Indonesia Pintar Kuliah, kemudian ada kartu untuk keluarga miskin, yaitu kartu Indonesia Sehat, kartu keluarga sejahtera, kartu sembako murah, kartu prakerja, program kerja, program keluarga harapan, bantuan langsung tunai. Kalau untuk subsidi pertanian juga ada kartunya, ada kartu tani, kartu bibit, subsidi solar nelayan, kartu subsidi alat tangkap ikan, kredit usaha rakyat, dan dukungan usaha mikro dan UMKM. Jadi bagi Ganjar Mahfud ini dikonsolidasikan ke dalam satu kartu, yaitu KTP yang disebut dengan KTP Sakti. Ini semacam satu kartu untuk Indonesia gitu loh. Jadi nggak perlu banyak-banyak kartu lagi. Kita bahkan orang kan bilang, wah ini Ganjar
Mahfud jangan-jangan menghilangkan semua program kartu-kartu kesehatan. Oh no, sama sekali enggak. Itu dipertahankan bahkan ditambah. Misalnya program Keluarga Harapan, penerima manfaat itu kan masa pemerintahan Jokowi ini ada 10 juta. Ganjar Mahfud itu kan menambah penerimanya itu menjadi 15 juta keluarga. Nah begitu Davi. Nah soal pengentasan kemiskinan kan sebenarnya pemberian kartu-kartu bantuan ini adalah satu instrumen ya. Itulah yang disebut dengan instrumen jaring pengaman sosial. Karena banyak orang miskin tidak mungkin nanti tunggu dia dikasih bagus skillnya, dikasih pendidikan, lalu kemudian baru dia sejahtera, kan butuh proses. Ada kebutuhan mendesak, makanya ada yang disebut dengan program jaring pengaman sosial yang menjadi kebutuhan dalam bentuk kartu-kartu itu. Yang menjadi berikutnya adalah tentunya harus ada penyelesaian struktural soal kemiskinan ini. Nggak bisa hanya karitatif memberikan bantuan-bantuan atau memberikan ikan-ikan terus, harus diberikan kail. Apa penyelesaian strukturalnya? Penyelesaian strukturalnya adalah masyarakat kita harus produktif, tidak ada pilihan lain, dan jalannya itu adalah jalan pendidikan ya. Makanya kemudian program Ganjar itu untuk pendidikan kita ada wajib belajar 12 tahun. Jadi selama 12 tahun itu anak-anak kita itu difasilitasi oleh negara secara gratis untuk mengakses pendidikan. Agar mereka betul-betul menjadi generasi produktif. Apalagi memang kita menghadapi tantangan bonus demografi. Generasi kita kan harus pintar, harus sehat, dan ya harus bisa bekerja dengan terampil agar mereka tidak diupah dengan murah nantinya ketika masuk ke dalam pasar kerja. Saya kira begitu. Baik, saya catat Pak Yusuf. Sebenarnya ada banyak kesamaan. Tadi seperti dikatakan Mas Indra juga pendidikan penting. Kemudian juga Bang Noel mengatakan bahwa sebenarnya pendidikan ini harus dipupuk sedini mungkin, khususnya dari keluarga. Kemudian juga bagi-bagi makan siang gratis dan susu gratis untuk anak-anak. Nah, pertanyaannya kemudian, apakah dari semua program ini betul-betul dibutuhkan masyarakat urgent dan memang efektif? Bagaimana dengan kebutuhan masyarakat? Saya ke Bang Emrus. Bang Emrus, kalau kita berkaca dengan fakta pada hari ini, seperti apa sebenarnya kebutuhan masyarakat? Saya pikir para tim sukses 3 kandidat ini mereka menawarkan program atas dasar pengamatan mereka di lapangan. Saya kira sangat wajar. Dan saya melihat pembangunan itu yang mereka lakukan ada suatu penekanan-penekanan sesuai dengan daripada paslon masing-masing. Nah, hanya saja saya melihat bahwa sejauh mana program yang ditawarkan ini sehingga pada level yang operasional, pada level yang nano targeting sampai sedetail mungkin, dan kemudian harusnya program-program itu dilakukan secara terukur dan sekaligus saya pikir pada 3 kandidat calon presiden kita membuat suatu semacam katakanlah komitmen politik, janji politik. Karena kalau hanya dikatakan seperti ini sebagai ucapan, saya kira susah sebagai rakyat nanti kita menagih. Misalnya, bukankah Pak Joko Widodo pernah mengatakan kita berhenti import beras? Tapi ternyata kita import misalnya. Bisa saja itu karena kondisi-kondisi tertentu, maka kita import. Tetapi sesuatu yang dijanjikan dan dibuat secara operasional menjadi janji politik yang ditandatangan dengan masyarakat atau rakyat bersama 2 pasangan tersebut. Kemudian yang kedua, saya menyampaikan bahwa sejatinya program-program itu ditawarkan juga sumber atau skema pembiayanya. Apakah rasional? Misalnya katakanlah 3 pendidikan, katakanlah dari mulai keluarga, kata teman kita dari paslon 1 tadi, bagaimana pendidikan di dalam keluarga itu? Apa yang harus dikeluarkan atau dibantu pemerintah di dalam keluarga? Apakah dibentuk suatu katakanlah pendidikan atau sekolah di rumah misalnya? Sekolah rumah misalnya seperti itu, maka guru dikirim ke sana, dan tentu biayanya bagaimana? Kalau itu menjadi biaya daripada beban keluarga, saya kira tidak begitu efektif. Jadi ketika program ditawarkan, justru harus ditawarkan juga biayanya. Demikian juga misalnya pasangan nomor 2. Katakanlah satu hal yang operasional adalah makan gratis dan minum susu gitu ya. Saya kira perlu itu dibuat dalam suatu katakanlah pembiayaannya, bagaimana skema pembiayaannya. Karena kalau memang dana itu dipindahkan dari sektor katakanlah sektor lain, dipindahkan ke sektor lain, saya kira bisa saja apa yang ditawarkan itu terwujud, tetapi sektor lain menjadi melemah, ibarat balon
kita picit di sini melembung ke sana. Di sisi yang dipicit ini berkurang. Demikian juga saya pikir dari paslon nomor 3, alangkah baiknya saya kira yang ditawarkan KTP Sakti tadi itu. Kan tentu di situ ada beberapa kesempatan, satu kesatuan dalam satu katakanlah tunjangan apa, tunjangan kesehatan, pendidikan dalam satu kartu. Tentu saya kira sangat membutuhkan begitu banyak biaya di sana. Bagaimana skema pembiayaannya, sumbernya? Saya menawarkan begini. Pak Mahfud MD mengatakan bahwa ini perlu kita perhatikan dan bisa saja diadop oleh 3 kandidat, yaitu kalau korupsi ditiadakan di tambang kita, 20 juta per bulan per orang bisa kita peroleh. Nah, bisa itu digunakan menjadi sumber pembiayaan. Kalau kita hitung 270 juta kali 20 juta per bulan kali 1 tahun, mungkin itu sangat besar sekali bisa digunakan untuk pembiayaan daripada program yang mereka tawarkan ini. Demikian. Oke, Bang Emrus, saya langsung kasih kesempatan nih Mas Indra. Tadi dikatakan dari mana sumber keuangannya, kemudian apakah sudah ada tolak ukurnya, bagaimana mengukurnya? Silakan. Bicara anggaran pendidikan kita, sudah ada mandatory spending dari konstitusi, Undang-Undang Dasar 1945 itu 20% minimal. Jadi tahun 2024 nanti kurang lebih sekitar 660 triliun. Untuk menggratiskan seluruh anak Indonesia dari kelas 1 sampai kelas 12, perhitungan di Kemendikbud kita hanya butuh sekitar 350 triliun. Oh, bukan kelas 9 ya, kelas 12 ya? Ini kita mau sampai kelas 12. Itu adalah amanat konstitusi. Tapi yang mau kita berikan adalah kelas 1 sampai kelas 12. Dan itu mau sekolah di negeri udah pasti gratis. Tapi walaupun sekarang ada SMA-SMA negeri yang beberapa daerah yang masih belum gratis ya, itu akan kita gratiskan. Yang sekolah swasta pun juga akan digratiskan. Wow, gitu. Karena sekali lagi semua program yang dilakukan oleh tim 01 bukan janji, tetapi semua yang sudah dilaksanakan di DKI Jakarta. Jadi DKI Jakarta itu ada beberapa, cukup banyak lah anak-anak yang sekolahnya sekolah swasta, tapi biaya sekolahnya 100% dibayar oleh Pemprov DKI Jakarta. Nama programnya BPMS, Biaya Pendidikan Masuk Sekolah. Bantuan Pendidikan Masuk Sekolah. Itu ada di sana. Kemudian kita bicara pendidikan orang tua. Tahun 2014 ada seorang Mendikbud yang membangun sebuah direktorat baru di Kemendikbud, namanya Direktorat Pendidikan Orang Tua. Sekarang sudah dibubarkan lagi nih direktorat. Jadi kita tahu persis kalau memang orang tua Indonesia itu nggak punya rasa percaya diri untuk mendidik anaknya sendiri. Kenapa? Karena begitu ngomong pendidikan, tadi yang difikirkan itu adalah urusan sekolah, urusan soal, urusan nilai. Padahal banyak hal-hal lain yang memang harus dilakukan di rumah. Pendidikan di dalam rumah ini, orang tua ini adalah yang pertama dan utama. Tapi kita sama sekali tidak pernah disentuh. Jadi butuh memang panduan, bimbingan bagi orang tua. Itu banyak hal, bicara kesehatan, kebersihan, bagaimana moral, bagaimana dialog. Itu yang akan kita berikan semua dalam berbagai macam bentuk. Sudah dihitung anggarannya cukup? Cukup. Karena kita punya 660 triliun. Yang selama ini setengahnya itu larinya nggak jelas kemana. Nah ini kita akan atur lagi. Karena tadi untuk menggratiskan sekolah dari kelas 1 sampai kelas 12 saja hanya 350 triliun. Jadi itu cukup. Kemudian tadi bicara tentang pendidikan di masyarakat. Ya kan? Kita akan mendorong anak-anak kita nggak kayak sekarang, sekolahnya udah full day, pulang sekolah masih ikut bimbel, enggak. Tapi kita dorong main bola, kita dorong main musik, kita dorong drama, kita dorong organisasi. Berdasarkan minat dan bakat ya? Itu yang kalau kita lihat kenapa di Finlandia, yang semua orang mengatakan mutu pendidikannya jauh lebih baik dari kita, sekolah cuma 3 jam. Ya kan? Itu karena seimbang antara pendidikan di rumah, di masyarakat, dan baru di sekolah. Itu yang jelas kita lalu. Dan ini dengan pembangunan menggratiskan sekolah-sekolah dari kelas 1 sampai kelas 12, dampaknya akan pertumbuhan ekonomi.
Buktinya apa? Tahun 2019 ada pemenang hadiah Nobel. Namanya Esther Duflo. Risetnya tentang SD Impress. Baik. Jadi ternyata hasil dari pembangunan SD Impress itu meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang luar biasa. Nah itu nggak pernah kita lakukan ulang. Ini mau kita kembalikan lagi. Baik, saya garis bawahi implikasinya ke pertumbuhan ekonomi ya. Jika ini memang bisa dijalankan dan diimplementasikan dengan baik. Dan ada riset yang menang hadiah Nobel. Oke, ada riset dan berdasarkan data dan fakta begitu ya, bukan lahir dari ruang-ruang kosong. Saya ke Bang Noel. Bang Noel, ketika program bagi-bagi susu gratis, kemudian juga makan siang gratis, ini kemarin kan sempat jadi sorotan dan banyak kritik. Dari mana uangnya? Apakah sudah dihitung dan berapa besar biaya yang akan digelontorkan untuk program-program ini? Tanggapan Anda, Bang Noel? Saya rasa skema itu sudah dibahas dengan tim ahli ya di internal TKN, karena itu kan sangat bisa diimplementasikan terkait makan gratis dan susu gratis. Dan itu sudah dibahas dengan sangat teliti. Apalagi kita lihat kan APBN kita ini sering bocor tuh 30-40%. Nah, kali ini kebocoran itu akan benar-benar dijaga sekali jangan sampai bocor. Lebih baik kita fokuskan untuk benar-benar buat kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan itu bukan soal bagaimana dia mendapatkan ekonomi, tapi kesejahteraan itu bagaimana dia mendapatkan cara berpikir yang cerdas, nutrisi yang cerdas. Nah, kita lebih fokus pada bagaimana membangun kualitas SDM kita ke depan. Karena kan pengalaman kita ini, kalau kita bicara tentang pendidikan, tapi kalau tidak diimbangi oleh nutrisi yang baik atau vitamin yang tidak baik, juga akhirnya kita tidak akan menjadi bangsa unggul. Kita kan mau jadi ke depan sudah tidak lagi bicara tentang anak-anak kecil, sekolah cuman kita lihat pasti banyak program stunting dan sebagainya. Nah, ke depan nanti semoga aja dengan program makan gratis dan susu gratis ini bisa meningkatkan daya nutrisi mereka untuk lebih cerdas dari yang hari ini. Tuh. Karena kan kita lihat cuma ada berapa persen anak dari sinyal. Oke, baik. Sambungan audio kami terkendala dengan Bang Noel. Nanti saya kasih kesempatan lagi. Saya ke Pak Yusuf deh sekarang. Pak Yusuf, terkait dengan integrasi kartu tadi, KTP Sakti ini kan kalau kita breakdown ke bawah adalah integrasi kartu yang tadi dikatakan banyak dijadikan satu, hanya menjadi KTP begitu ya, bisa untuk banyak manfaat. Nah, jika ini memang terlaksana, apakah memang pasangan Ganjar Mahfud juga tadi seperti dikatakan Bang Emrus berani untuk janji politik begitu, untuk tanda tangan dan untuk mengimplementasikannya? Memang harus berani. Saya kira Pak Emrus tadi sudah mengemukakan solusi penganggarannya di mana semua program-program yang bombastis itu. Memang ada problem itu di masa kontestasi biasanya adalah orang mengemukakan program-program bombastis tapi nggak mengemukakan gimana cara untuk mencapai itu. Pokoknya dia bombastis saja. Misalnya hapuskan berantas kemiskinan, ya caranya gimana, ya kan? Yang kedua, ya anggarannya dari mana? Jadi saya kira memang itu harus dijawab. Nah, kita sebelum tadi saya bicara soal kartu lagi tadi. Kartu ini kan sebenarnya adalah konsolidasi agar disatukan saja semua kartu. Itu pakai KTP. Jadi satu KTP saja itu akan terkonsolidir data orang-orang miskin di Indonesia. Memang untuk pekerjaan ini itu kerja besarnya adalah menyatukan database dari kementerian, dari lembaga untuk menjadi satu data Indonesia ya. Alhamdulillah Pak Jokowi sudah memulai pendataan itu dan memang harus dituntaskan, belum selesai, harus segera dituntaskan agar kita punya database yang betul-betul akurat soal berapa jumlah orang miskin ya di mana-mana saja mereka itu berada, agar kemudian apapun program jaringan pengaman sosial dan pemberdayaan kepada mereka itu tepat sasaran dan efektif. Jadi begitu, Davi. Ya. Oke. Pertanyaannya kemudian, jika memang program-program untuk rakyat seperti apa yang sudah dilakukan selama ini oleh Presiden Jokowi, masih ada saja potensi-potensi kebocoran, kemudian potensi korupsi di sana sini. Tanggapan Anda, Bang Emrus?
Baik, saya pikir seperti kata Bung Noel tadi, sekitar 30% bocor gitu ya. Harusnya paslon nomor 2 membuat suatu skema, kalau misalnya kalkulasi daripada pakar di sana, 30% misalnya, bisa nggak dibuat dalam suatu tahun pertama atau semester 1 atau triwulan pertama, kebocoran itu berkurang sehingga kebocoran itu habis pada tahun pertama, begitu ya. Saya kira kalau itu dilakukan sangat bagus sekali. Tetapi ketika itu pada level konseptual yang sifatnya 30%, tapi kita tidak tahu kapan 30% itu berakhir menjadi mendekati nol lah, gitu ya. Kalau dikatakan korupsi nol, saya kira sangat kecil, tapi mendekati nol, saya kira sangat bagus. Baru kemudian mohon izin daripada paslon nomor 1 tentang tingkat pendidikan, saya kira bagus sekali tawarannya, yaitu 12 tahun. Sayangnya harus juga dibuat dalam bentuk operasional, termasuk kesejahteraan guru, sehingga dibuat dan disampaikan kepada publik sebelum pemilihan presiden. Bisa saja saya dikatakan itu misalnya itu dibuat secara operasional, skema pembiayaannya dan apa programnya secara operasional di akhir bulan Desember. Nah, kalau sekedar kita katakan bahwa 12 tahun misalnya, lalu bagaimana gedungnya, bagaimana kesejahteraan gurunya, bagaimana fasilitas laboratoriumnya. Saya sebagai dosen, sama-sama pendidik kita, acap kali misalnya bahwa pendidikan itu orientasi bagaimana proses guru mengajar atau dosen mengajar di kelas. Tetapi apakah perpustakaannya sudah sporting, laboratoriumnya, dan lain-lain. Nah, sebaiknya itu dibuat dalam suatu katakanlah program dan ditandatangan. Tentu tidak hanya di bidang pendidikan ya, di semua bidang. Sangat bagus sekali. Saya kira skema-skema pembiayaan ini menjadi suatu hal yang penting supaya masyarakat melihat apakah ini rasional bisa diwujudkan dengan pembiayaan dan goal-goal yang dicapainya dalam per triwulan atau per semester, sehingga misalnya akhir dari masa jabatan 5 tahun terakhir kita bisa ukur tercapai berapa persen setiap item program yang ditawarkan tersebut. Demikian. Oke. Artinya memang tolak ukurnya harus jelas, kemudian nanti juga ada evaluasi secara berkala untuk jika ada kekurangan ini akan disempurnakan, begitu Bang Emrus? Saya kira dalam suatu program apapun, negara ini kan tidak bedanya mengelola suatu organisasi dalam konteks program, gitu ya, dalam konteks program yang ditawarkan, sehingga apa yang diprogramkan direncanakan, baru berapa pembiayaannya, bagaimana capaiannya, dan limit waktu kapan dilakukan, kapan selesai. Kalau itu terukur semua dan ditandatangan oleh para paslon sebagai janji politik, sebagai pernyataan politik, sehingga nanti kita bisa menagih janji mereka mungkin di tahun pertama, karena janji tahun pertama ini, janji tahun kedua nih, di akhir tahun kedua kita tagih lagi. Tapi kalau misalnya pada level konseptual yang sifatnya bagus tapi tidak terukur, saya kira itu sama saja sebagai suatu tawaran yang boleh dikatakan sebagai hanya angan-angan. Demikian. Baik. Nanti kita lihat bagaimana program masing-masing paslon dalam 100 hari pertamanya menjabat. Terima kasih Bang Emrus Siombing sudah bergabung bersama kami. Bang Noel juga terima kasih, Pak Yusuf terima kasih banyak sudah meluangkan bersama kami, Mbak Indra terima kasih banyak. Sama-sama. Sehat selalu. Terima kasih.